Halo teman-teman, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang instructional design atau desain instruksional dalam mata kuliah pengembangan media presentasi yang diampu oleh Ibu Retno Widianingrum. Presentasi ini disasarkan untuk mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip instructional design yang meliputi attention, perception, memory, concept learning, dan attitude change untuk menciptakan media presentasi yang efektif dan edukatif. Adapun pembahasan yang akan dipelajari pada presentasi ini meliputi pengertian instructional design, attention, concept learning, perception, attitude change, memory, hingga quiz interaktif. Coba deh perhatikan gambar ini. Pernah gak sih kalian mendapatkan materi yang isinya terlalu banyak, penuh tulisan, dan terasa berantakan? Biasanya kalau tampilannya seperti itu, kita jadi cepet bosen gak sih? Bingung juga, bahkan sulit memahami isi materinya. Padahal sebenarnya informasi yang banyak tetap bisa dibuat jadi lebih rapi dan lebih mudah dipahami kalau disusun dengan cara yang tepat. Nah, disinilah instructional design berperan. Jadi, kita bukan cuma memikirkan isi materi yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyusun dan menyajikannya supaya audiens lebih mudah memahami informasi yang diberikan. Apa itu instructional design? Desain instruksional adalah proses sistematis untuk mengembangkan materi pembelajaran agar informasi dapat disampaikan secara efektif dan efisien. Fokus utama dari desain instruksional adalah bagaimana pesan dirancang agar sesuai dengan cara audiens memproses informasi. Dengan desain yang tepat, elemen visual maupun verbal dalam presentasi dapat membantu audiens memahami materi dengan lebih baik. Sekarang, coba ingat lagi bagian awal tadi. Kenapa mata kita langsung tertarik ke gambar dibanding tulisan yang ada di sekitarnya? Ternyata hal tersebut tuh berkaitan dengan attention atau perhatian, yaitu bagaimana cara menarik fokus audiens sejak awal presentasi dimulai. Media audiovisual memiliki peran penting dalam menarik perhatian audiens dan membantu penyampaian pesan. Ketika slide, gambar, atau video ditampilkan, audiens cenderung lebih fokus pada konten tersebut. Karena itu, penyaji dapat menggunakan video pendek, gambar menarik, atau visual yang mencolok untuk mendapatkan perhatian audiens sebelum masuk ke materi inti. Setelah perhatian audiens berhasil didapat, langkah berikutnya adalah membantu mereka memahami informasi yang disampaikan. Karena presentasi yang baik bukan hanya menarik, tetapi juga harus mudah dipahami. Bayangkan kalau semua balok tadi memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi disebut dengan nama yang sama. Tentu hal itu akan membuat kita bingung. Karena itu, informasi perlu dikelompokkan dan disusun secara teratur agar audiens lebih mudah memahami pola dan hubungan antar informasi. Konsep learning atau pembelajaran konsep bertujuan membantu audiens memahami dan memecahkan masalah melalui pengorganisasian konten yang tepat. Konten presentasi sebaiknya dibangun berdasarkan pengetahuan audiens, dimulai dari gambaran umum hingga detail. Contohnya, saat mengajarkan media digital, pengajar dapat memulai dengan memperkenalkan perangkat elektronik yang familiar di mata audiens, kemudian mengelompokkannya berdasarkan fungsi agar lebih mudah dipahami. Tetapi, memahami konsep saja belum cukup loh. Audiens juga perlu melihat gambaran yang jelas, terasa lebih nyata agar informasi yang abstrak dan mudah dimengerti. Tumpukan balok yang tadi mungkin hanya terlihat sebagai benda biasa, namun ketika disusun menjadi bentuk rumah atau istana, kita langsung memahami maknanya. Hal inilah yang menunjukkan pentingnya perception atau persepsi dalam penyampaian informasi. Persepsi audiens terhadap pesan sangat dipengaruhi oleh visualisasi informasi. Penggunaan gambar realistis, grafik, atau ilustrasi dapat membantu memberikan makna yang lebih jelas, terutama pada konsep yang abstrak. Misalnya, saat kita menjelaskan rumus Pythagoras dari matematika,
Penggunaan grafik segitiga dapat membantu audiens memahami hubungan antar sisi segitiga dengan lebih konkret dibandingkan hanya melalui penjelasan lisan. Menariknya, visual dalam presentasi ternyata bukan hanya membantu menjelaskan materi. Visual juga dapat mempengaruhi emosi dan cara audiens memandang suatu hal. Informasi yang disusun dengan baik ternyata tidak hanya membantu audiens memahami materi, tetapi juga dapat menyentuh perasaan mereka. Disinilah peran attitude change atau perubahan sikap mulai terlihat. Perubahan sikap terjadi dalam domain afektif, yaitu yang berkaitan dengan perasaan audiens terhadap suatu topik. Dengan memilih visual dan kata-kata yang tepat, presenter dapat mempengaruhi keyakinan dan sikap audiens. Contohnya, presentasi tentang pelestarian lingkungan dapat menggunakan foto dampak polusi terhadap satwa liar untuk menggugah empati audiens dan mendorong perubahan perilaku. Setelah perhatian audiens didapat, materi dipahami, dan emosi audiens mulai terbangun, masih ada satu hal penting lainnya, yaitu bagaimana memastikan informasi tetap diingat dalam jangka waktu yang lebih lama. Informasi yang hanya lewat begitu saja biasanya akan mudah dilupakan. Namun, jika informasi diperkuat dengan kombinasi visual dan audio, maka pesan akan lebih mudah tersimpan di ingatan audiens. Daya ingat audiens dapat meningkat ketika informasi disajikan melalui media audiovisual. Kombinasi visual dan audio membantu audiens menyimpan informasi lebih lama dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Contohnya, dalam presentasi laporan keuangan, penggunaan grafik yang disertai dengan penjelasan naratif dapat membantu audiens mengingat poin-poin penting dengan lebih baik. Nah, setelah mempelajari seluruh materi yang tadi, sekarang waktunya. Mari kita coba menguji pemahaman melalui kuis interaktif berikut ini. Pertanyaan pertama, elemen dalam desain instruksional menurut Pett dan Wilson yang fokus pada usaha menarik fokus audiens di awal presentasi adalah A. Perception, B. Memory, C. Attention, D. Attitude change. Jawaban yang tepat adalah opsi C, yaitu attention. Pertanyaan kedua, mengapa dalam tahap memori, seorang penyaji disarankan menggunakan teknik ringkasan atau poin-poin sederhana? A. Agar slide terlihat lebih kosong dan bersih. B. Agar informasi lebih mudah disimpan dan diingat kembali oleh audiens dalam jangka panjang. C. Karena penyaji tidak memiliki cukup waktu untuk menjelaskan detail materi. D. Agar durasi presentasi bisa selesai jauh lebih cepat dari jadwal. Jawaban yang tepat adalah opsi B, yaitu agar informasi lebih mudah disimpan dan diingat kembali oleh audiens dalam jangka panjang. Dari materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa instructional design memiliki peran penting dalam membantu penyampaian informasi agar menjadi lebih menarik, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah diingat oleh audiens. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya desain instruksional dalam media presentasi. Kami dari tim 1 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dadah!